Oke, selamat datang di video kuliah Emosi UNER, ya. Jadi pada video ini, merupakan, rangkaian dari 10 video ke depan, yang saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memahami dan mengaplikasikan robot terbang. Jadi selamat datang, berikut ini merupakan materi pertama dari, MOC UNER yang berjudul dengan merakit dan mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Gitu. Dimulai dari sekarang. Selamat datang di video kuliah MOC UNER pada materi pertama. Berikut ini merupakan salah satu video dari 10 rangkaian video MOC UNER yang berjudul dengan merakit dan mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Sebelum video ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aldo Setiawan. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin pada program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai robot terbang atau drone, di materi pertama ini kita akan belajar mengenai robotika. Saya akan memperkenalkan robotika dari basic ya, dari hal yang fundamental. Mengapa ini penting? Karena memang drone itu salah satu bagian dari robotika. Robotika itu merupakan dasar dari drone, di mana drone itu merupakan robot terbang yang dapat berjalan secara autonomous. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa persepsi, ada beberapa istilah ya yang sering terbolak-balik, yaitu robot atau robotik. Robot itu merupakan keseluruhan ya, atau keseluruhan mesin ya, yang memang diciptakan untuk membantu tugas manusia, di mana robot itu berasal dari kata robota, dari di mana robota itu berarti merupakan mesin yang bekerja tanpa lelah ya. Nah, robot robot itu juga tidak harus berbentuk seperti robot yang ada di science fiction, berbentuk seperti manusia ya. Namun memang robot itu bermacam-macam. Ada yang dapat berbentuk seperti humanoid ya, berbentuk seperti orang. Ada yang bisa berbentuk seperti binatang ya, ada yang berbentuk hanya seperti lengan saja, robot industri, dan macam-macam ya. Dan ada juga yang memang berbentuk seperti mobil seperti itu ya, mobile robot seperti itu, dan macam-macam. Nah, lalu robotics, apa itu robotics atau dalam bahasa Indonesia robotika? Robotika itu merupakan disiplin ilmunya. Disiplin ilmunya yang mempelajari desainnya, konstruksinya, dan mekanikalnya, elektroniknya yang membentuk suatu robot. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ya, jadi ada dua perbedaan ya, robot dan robotika. Maka itu kalau misalnya kita lihat ada robotics arm ya, atau lengan robot yang dipakai di manusia, nah itu kita bisa katakan bukan sebagai robot, tapi tangan robot ya, tangan robotik. Atau misalnya ada beberapa komponen-komponen yang memang memiliki konsep robotika, maka kita bisa menambahkan kata robotik gitu ya. Misalnya lengan robotik atau kaki robotik. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan ya, di sini ada video yang cukup menarik, saya ingin memperlihatkan, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kenapa sih kita butuh robotika, kenapa sih kita perlu mempelajari robotika, ada salah satu video yang cukup menarik di sini, di mana di sini ada video yang memperlihatkan bagaimana ada robot yang dibuat untuk melakukan suit ya. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, di sini suit yang batu gunting kertas ya. Batu gunting kertas sama seperti manusia, suit yang kita sering lakukan ya, batu gunting kertas ya, atau biasa disebut dengan suit Jepang. Nah, robot ini melakukan tas yang memiliki kemampuan untuk selalu menang 100%. Nah, bagaimana sih? Mari kita lihat.
Nah, di sini kita bisa lihat dia akan selalu menang ya. Probabilitasnya 100% ya, hampir 100% mungkin. Kalau misalnya coba jutaan kali mungkin ada 1-2 gagal, tapi ini hampir 100% ya. Dan selalu benar. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan gerak lambat, yang terjadi adalah robot itu sebetulnya bergerak lebih lambat ya, bergerak lebih belakangan gitu ya. Jadi manusia itu lebih dulu bergerak ya, menunjukkan batu atau gunting atau kertas, tetapi robot itu melihat dulu bagaimana sih bentuk tangan yang dilawan oleh robot tersebut, direkognizi ya, direcognize, lalu setelah direcognize, maka robot itu akan memberikan respon dari bentuk tangan batu atau gunting atau kertas. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, nah kalau manusia itu total time of shaping yaitu sekitar 60 milisecond dari awal sampai finish ya. 60 milisecond dari dia melihat lawannya sampai dia memberikan respon perlawanannya itu 60 milisecond. Berbeda dengan robot ya. Nah, di sini robot ini memiliki respon 20 milisecond. 20 milisecond itu dibutuhkan robot untuk melihat lawannya hingga sampai dia membentuk form dari tangannya untuk melawan uh, batu atau gunting atau kertas. Nah, di sini ada area yang dimana manusia sebetulnya tidak bisa uh, capai ya. Karena di sini robot selalu lebih cepat, dia memiliki respon time yang lebih cepat karena apa? Prosesornya lebih cepat dan servonya juga sangat cepat yang membuat dia bisa bergerak. Nah, kenapa saya memberikan ilustrasi robot ini? Karena apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali task atau pekerjaan yang mungkin manusia itu memiliki batas. Manusia itu pada umumnya memiliki batas walaupun manusia yang tertentu memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, tapi rata-rata manusia memiliki batas dan robot itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang mungkin memang sulit dikerjakan oleh manusia. Nah, kalau misalnya kita breakdown ya, kenapa kita membutuhkan robotika? Kenapa kita membutuhkan robot? Yang pertama, yaitu eh, kita membutuhkan robotika karena tugas-tugas yang cukup berbahaya atau tugas-tugas yang uh, tidak nyaman bagi manusia. Nah, ini dia tugas yang tidak nyaman bagi manusia. Contohnya apa? Space exploration itu tidak nyaman ya bagi manusia, bukan tidak nyaman, sangat berbahaya bagi manusia. Atau disarm bomb. Disarm bomb itu juga sangat uh, berbahaya bagi manusia. Di situ kita membutuhkan peran robot. Peran robot untuk apa? Membantu kita menyelesaikan tugas tersebut. Atau mungkin yang tidak nyaman bagi manusia itu seperti ini ya, membersihkan kotoran hewan. Nah, ini ada robot yang membersihkan kotoran kucing ya ini robotnya ya. Lalu ada juga hal-hal yang membosankan ya, atau berulang. Nah, hal-hal yang membosankan dan berulang ini tentu akan membuat manusia tuh mengalami saturasi ya. Dia mengalami frustasi apabila melakukan hal-hal yang berulang terus dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya di suatu perusahaan melakukan pekerjaan yang sama ya, mungkin pick and place ya, atau merakit kardus seperti itu ya, atau merakit part yang dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini kita membutuhkan peran robot ya. Lalu mungkin ada juga hal-hal yang memang di luar kemampuan manusia, di mana pekerjaan tersebut membutuhkan high precision ya. Nah, membutuhkan high precision. Mungkin manusia bisa memiliki presisi yang cukup baik, tapi untuk di era saat ini ya, di mana teknologi yang berkembang luar biasa, banyak produk-produk yang memang uh, membutuhkan kepresisian yang lebih ya dibandingkan
yang zaman dulu. Mungkin kalau misalnya tahun 50-an atau mungkin tahun 1800-an, high precision dari manusia itu masih bisa diandalkan, masih bisa dilatih, di mana kita bisa menggunakannya untuk membuat produk. Tapi untuk saat ini presisi, kecepatan, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu mungkin sudah jauh di atas kemampuan manusia ya. Seperti apa contohnya, kita mau melakukan electronic testing ya, melakukan electronic testing yang mungkin dalam satu PCB itu dilakukan sangat cepat ya, berulang-ulang, mungkin ada ribuan node yang dites. Nah, itu nggak mungkin manusia lakukan. Atau precision machining. Nah, ini juga tidak mungkin manusia lakukan, karena memang manusia sendiri aja punya toleransi ya. Tangan manusia pun juga ada tremornya, ada toleransinya. Lalu microsurgery robotics. Nah, ini sangat membantu dokter misalnya yang memang tangannya itu kurang stabil ya, seperti itu ya, atau bahkan mengemudikan mobil. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa dari beberapa uh, tugas-tugas yang memang cukup sulit untuk dilakukan manusia, kita bisa simpulkan bahwa memang kita sangat membutuhkan robotika. Nah, ada jenis tipe-tipe dari robot ya. Tipe-tipe dari robot itu banyak. Contohnya itu pre-program robot. Pre-program robot ini robot yang sudah diprogram ya. Jadi dia tuh sudah diprogram untuk melakukan tas tertentu. Contohnya apa? Misalnya tas yang memang tidak membutuhkan suatu input, tidak membutuhkan suatu apa ya, decision dari si robot tersebut. Contohnya robot-robot yang digunakan di industri, misalnya dalam packaging ya, packaging, atau robot yang mengecat ya, mengecat mobil. Nah, itu biasanya pre-program robot. Jadi memang sudah diprogram terlebih dahulu, atau bisa kita katakan seperti 3D printer ya. 3D printer itu bisa dikatakan sebagai robot yang memang sudah diprogram terlebih dahulu. Lalu ada autonomous robot. Nah, ini yang merupakan robot yang mungkin akan kita pelajari, yaitu drone ya, drone yang akan dapat bekerja secara otonomi, secara autonomous. Autonomous itu robot itu dapat melakukan decision ya, dapat dapat memilih decision, memilih pilihan apa yang harus dilakukan dengan task yang kita berikan. Misalnya, tetap ya kita harus memberikan inputan. Misalnya robot yang ingin kita tugaskan berjalan dari titik A ke titik B. Apa yang terjadi di antara titik A dan titik B ya, ada rintangan apapun itu kita tidak peduli. Yang penting robot itu mempunyai otonomi sendiri untuk melakukan task tersebut sampai sukses dari titik A ke titik B. Nah, ini yang disebut dengan autonomous robot. Ada juga humanoid ya. Humanoid robot itu robot yang mengikuti bentuk makhluk hidup, humanoid and biomimetic. Kalau humanoid itu membentuk seperti manusia ya. Nah, ini robot yang ada di science fiction itu membentuk seperti manusia. Ada juga yang robot mengikuti bentuk fisik secara biologis dari hewan. Nah, ini disebut biomimetic robot. Banyak tuh robot-robot yang sekarang membentuk seperti hewan, seperti ikan, atau seperti cicak yang bisa memanjat dinding ya. Kalau manusia ini sudah umum ya, di mana memang robot yang berbentuk seperti manusia memang ditugaskan untuk melakukan tas-tas yang mirip dilakukan oleh manusia. Ada juga yang disebut dengan teleoperated. Teleoperated itu bisa dikatakan dikendalikan jarak jauh ya. Kendalikan jarak jauh ya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya robot-robot seperti yang tadi ya, yang tidak kita bahas sebelumnya itu disarming bomb ya, atau penjinak bom. Ya, penjinak bom ini pasti kendalikan jarak jauh ya. Karena biasanya ada orang yang expert di bidang menjinakkan bom tapi ingin melakukannya secara remote. Nah, ini teleoperated robot. Atau yang digunakan oleh Israel pada saat perang di Afghanistan misalnya ya. Dia meluncurkan drone yang mampu
yang mampu menyerang seperti itu. Nah, ini juga disebut dengan teleoperated robot ya. Drone Heron contohnya itu ya, itu teleoperated robot. Lalu ada lagi augmenting robot. Nah, augmenting robot ini biasanya yang augmenting robot ini contohnya itu orang yang misalnya memiliki tangan robot seperti ini ya. Nah, di sini tangan robot seperti ini disebut augmenting robot. Atau robot exoskeleton, mungkin ada yang pernah mendengar exoskeleton. Nah, exoskeleton itu juga salah satu augmenting robot di mana dia meningkatkan kemampuan manusia ya. Bisa jadi meningkatkan kemampuan manusia yang memang masih normal atau kemampuan manusia yang memang memiliki kekurangan atau disabilitas. Nah, berikut ini merupakan tipe-tipe dari robot ya. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih robot itu dapat bekerja ya? Robot itu dapat bekerja sebetulnya sama seperti manusia melakukan tugas pada umumnya. Jadi ada tiga komponen utama yang uh, memang menyusun kemampuan suatu robot gitu ya, yang dapat membentuk suatu robot. Tiga komponen utama tersebut adalah sensor, ya, controller system, sensor, controller system, dan aktuator. Di mana tiga komponen ini bisa dikatakan sama seperti manusia, di mana sensor itu bisa dikatakan seperti panca indera kita. Lalu controller system itu bisa dikatakan seperti otak kita, otak manusia, dan aktuator itu bisa dikatakan seperti tangan atau kaki kita. Walaupun tidak harus tangan atau kaki ya. Aktuator itu sesuatu yang bisa mengaktualkan apa yang ingin dilakukan. Jadi rahang pun bisa jadi aktuator, lidah pun ya sama seperti aktuator robot juga ya. Nah, jadi di sini ada tiga komponen utama ya. Ada sensor, controller, dan aktuator. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengambil gelas ya di depan kita. Gelasnya warna apa? Gelasnya warna hijau. Nah, di sini panca indera kita sebagai mata kita, sebagai panca indera itu berperan seperti sensor, di mana kita bisa mendapatkan input data berupa apa? Berupa warna gelas, jarak gelas, posisi gelasnya ada di mana koordinatnya. Yang kita olah, ya data tersebut kita olah melalui otak kita. Otak kita menghitung posisi gelas tersebut dan mengira-ngira ya. Otak kita sebetulnya kan menghitung ya, mengira-ngira itu sebenarnya menghitung dan memberikan sinyal kepada tangan atau kaki kita untuk mengambil gelas tersebut. Kaki kita untuk melangkah menuju gelas tersebut, ya berapa jauhnya ya ntar kaki kita akan menyesuaikan sendiri dan tangan kita juga menyesuaikan sendiri untuk mengambil gelas tersebut. Nah, sama seperti robot. Robot juga sama. Misalnya kalau sensornya itu kita bisa gunakan kamera sebagai sensor. Kamera itu melihat posisi gelas tersebut di mana. Posisinya ada di depan. Lalu dari kamera tersebut melalui image processing kita bisa menggunakan controller untuk menghitung ya. Di mana di sini ada controller sistemnya untuk menghitung berapa jauh sih gelas tersebut ya. Warna apa sih gelasnya, yang mana gelasnya di antara gelas tersebut. Nah, itu kontrol sistem yang mengatur ya, yang menghitung. Setelah itu, kontrol sistem akan memberikan sinyal ke aktuator untuk mengambil gelas tersebut. Jadi, aktuatornya itu berupa apa? Berupa servo ya, nanti akan dijelaskan servo ya. Atau berupa motor ya, yang mengaktualkan apa yang ingin dilakukan ya. Nah, jadi sebenarnya robot itu bekerja sama seperti manusia ya. Dan di sini akan terjadi looping. Nah, di sini ada terjadi looping di mana setelah aktuator itu bergerak, lalu kita bisa melihat apa sih yang terjadi di physical system tersebut atau di lingkungan robot tersebut. Apakah gelasnya sudah terambil, apakah gagal terambil. Nah, di sini sensor akan kembali mendapatkan data, lalu diberikan lagi data tersebut ke control system dan akan berputar seperti itu terus. Ini yang disebut dengan loop. Ya. Oke, kita lanjut ya.
Jadi kita di sini kita dapat ya ada 3 komponen utama, sensor, controller, dan aktuator ya. Nah, lalu apa aja sih jenis-jenis sensor? Nah, ini penting ya sebetulnya karena memang di sini pembentuk dari suatu drone ya. Drone itu memiliki sensor, drone itu memiliki aktuator, drone itu juga memiliki controller. Nah, di sini sensor itu macam-macam, ada banyak ya sensor itu sebenarnya. Kalau misalnya manusia itu punya sensor, contohnya mata untuk melihat, lidah untuk mengecap ya gitu, mendapatkan data data unsur atau data kimia apa yang dirasakan oleh lidah, atau ada kulit bisa merasakan suhu ya, bisa merasakan permukaan rata atau tidak, seperti itu ya. Nah, sama seperti manusia ya, robot itu juga memiliki sensor dan sensornya itu banyak sekali ya. Contohnya di sini kita bisa lihat sensor itu bisa berupa force, force atau tekanan, bisa juga berupa kelembaban ya, berupa pressure atau temperatur atau warna atau gambar, tingkat keasaman, kecepatan, foton, atau bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh manusia seperti magnetic field atau inframerah ya, akselerasi, ya akselerasi manusia masih bisa merasakan, rotasi juga manusia bisa merasakan ya, berdasarkan melalui telinga kita, keseimbangan telinga kita. Tapi banyak juga hal-hal yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Misalnya gas sensor ini, gas sensor tuh ada banyak sekali ya, bisa dideteksi ada CH4, ada CO dan macam-macam, di mana manusia belum tentu bisa mendeteksi berbagai macam jenis gas atau bisa mendeteksi magnetic field ya, atau bisa mendeteksi berapa jumlah foton. Nah, manusia itu juga belum tentu bisa merasakan dan menerjemahkan dalam bentuk angka. Nah, di sini sensor berguna mendapatkan data dari lingkungan untuk diterjemahkan menjadi sinyal. Sinyalnya itu bisa berupa analog, bisa berupa digital. Nah, ada sinyal analog dan digital. Digital sinyal itu sudah lebih sudah lebih matang, di mana sinyal yang dihasilkan sudah berupa angka. Ya, berupa angka 1, 2, 3 ya, seperti itu ya. Berupa besaran angka yang siap diterjemahkan menjadi misalnya nilai misalnya jarak atau uh, tingkat keasaman. Nah, kalau analog signal itu masih berupa tegangan. Tegangan yang bervariatif terhadap waktu. Ya, tegangannya itu bisa 0 sampai misalnya contoh ya, 0 sampai misalnya 5 volt kalau misalnya sistemnya menggunakan 5 volt. Analog sinyal ini harus diterjemahkan dahulu. Tapi mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman kalau data elektronik sinyal yang dari sensor itu ada yang analog, ada yang digital. Digital itu biasanya sudah memiliki protokol sendiri dan sudah bisa diolah. Nah, lalu kita berlanjut ya ke kontrol sistem. Kontrol sistem itu bisa dikatakan sebagai otak dari robot ya. Kontrol sistem itu contohnya bisa berupa microcontroller ya, microcontroller unit atau MCU, atau Raspberry ya, Raspberry atau mini PC atau PC yang besar. Nah, itu bisa dikatakan sebagai controller. Di mana ini merupakan hardware-nya ya, hardware dari controller tersebut. Di sini ada prosesor, ada RAM ya. Jadi sama seperti komputer pada umumnya ya. Di mana kontrol sistem dari suatu robot itu menerima numerical computation ya. Jadi kita isi software di sini, ada numerical computation-nya, ada algoritmanya, ada control metodenya, bisa terjadi data konversi juga di situ. Lalu ada artificial intelligence ya, ada big data, database, ada human machine interface juga. Nah, data dari sensor ya tadi yang berupa analog atau berupa digital ya, itu masuk ke kontrol sistem. Di mana nanti di sini akan diolah, di mana kontrol sistem juga akan menentukan eh, apa keputusan yang akan diambil oleh robot tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Nah, keputusan-keputusan tersebut juga akan menghasilkan sinyal ke aktuator ya. Sinyal ke aktuator untuk apa? Menggerakkan aktuator ya. Aktuator.
Nah, sinyalnya itu berupa menggerakkan aktuator ya, dan aktuator itu kita akan bahas di sini. Nah, ini yang disebut aktuator. Jadi aktuator itu adalah komponen dari robot yang mengaktualkan apa yang ingin dilakukan ya, mengaktuasikan apa yang ingin dilakukan oleh robot tersebut. Dan aktuator itu ada banyak sekali ya. Aktuator itu bisa berupa motor ya, bisa berupa ini contohnya ini ya, ini ada propeller dan motor ini menghasilkan thrust ya untuk mendorong robot. Di sini ada linear aktuator ya. Ini menghasilkan gerakan linear ya, gerakan linear ke arah sana atau ke arah sana gitu ya. Nah, di sini ada pneumatik. Pneumatik itu seperti piston ya, piston yang memiliki tekanan karena udara atau fluida ya. Nah, di sini ada juga engine. Nah, engine atau mesin bakar itu bisa dikatakan sebagai aktuator. Dia memiliki output berupa gerakan rotasi atau valve ya, valve on off pun bisa kita katakan aktuator juga ya. Di sini ada servo. Nah, servo ini juga aktuator. Servo ini yang biasanya digunakan untuk robot ya, robot misal robotic arm ya, ingin menggerakkan seperti apa ya, seperti join pada tangan kita ya. Misalnya tangan kita ini ingin bergerak ke kanan, ke kiri. Nah, itu di joinnya itu kalau misalnya di robot itu ada yang disebut dengan servo. Servo itu memberikan output berupa gerakan tapi presisi dalam sudut ya. Jadi kita ingin gerakan untuk ke sudut berapa, berbeda dengan motor. Kalau motor itu outputnya itu berupa rotasi yang continuous ya. Nah, jadi dari sini kita bisa rangkum suatu complete system, complete robotic system ya. Di sini ada mechanical construction, ada electronic system. Nah, ada tambahan sedikit nih di sini. Kalau tadi yang awalnya kita hanya ada 1, 2, dan 3. Di sini ada sensor, control system, dan aktuator. Ada 3 komponen utama. Nah, itu merupakan komponen utama yang menunjang ya, menunjang robot dalam hal yang sangat basic ya. Itu yang komponen utama yang sangat basic ya, sensor, kontrol, dan aktuator. Namun dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya ini tidak serta-merta hanya 3 komponen ini. Suatu robot yang komplit ya, tidak hanya memiliki sensor, kontrol, dan aktuator, tapi mereka mempunyai penghubung di antara ketiga penunjang tersebut. Penghubungnya dan yang membuat mereka itu bisa bersinergi yaitu ada mechanical construction, ada electronic system, dan ada software yang baik gitu ya. Nah, mechanical construction, electronic system itu yang mendukung dari kerja ketiga komponen tersebut ya. Karena apa? Karena robot yang baik itu pasti membutuhkan konstruksi mekanik yang baik. Di mana kalau misalnya memiliki konstruksi mekanik yang baik, dapat bergerak secara presisi. Elektronik sistem yang baik juga dapat memberikan sistem robot yang robust atau robot yang reliable. Tanpa adanya elektronik sistem, sensor, control system, dan aktuator itu tidak saling terhubung karena di sini butuh yang disebut dengan elektronik system. Dan juga mungkin tambahan yaitu networking sistem dari robot tersebut ya, di mana saat ini memang sudah sangat populer robot itu dapat real time memberikan data ke network ya. Nah, di sini kita sudah belajar robot ya, pengenalan robot ya, dan bagaimana sih komponen-komponen utama dari robot secara komplit. Nah, dari sini kita juga baru mulai beranjak ke drones. Nah, karena sebelumnya ini kita harus mengenali dulu bagaimana sih itu robot, apa sih komponen penyusun robot. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja robot. Nah, drone itu memiliki sistem yang sama seperti robot karena drone itu merupakan salah satu bagian dari robot. Robot itu luas sekali ya. Nah, drone ini ada di dalamnya sini ya. Di mana drones itu memang bisa dikatakan suatu kendaraan tanpa awak ya, kendaraan udara tanpa awak atau pesawat tanpa awak ya. Di mana pesawat tanpa awak itu pasti berupa robot. Makanya ini disebut dengan robot terbang ya, terbang.
atau aerial robot. Nah, oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya yang membahas tentang pengenalan drone.